Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral pada bentuk eksponen. Nah, sebenarnya di awal kita sudah membahas bentuk eksponen ya pada integral. Namun saya mau membedakan atau merincikan bentuk eksponen ini. Jadi ketika suatu x pangkat n, di mana n itu merupakan bilangan rasional dengan n tidak sama dengan min 1 atau dia bernilai positif, maka berlaku untuk integral x pangkat n dx, ya kan? Nah, ini akan hasilnya 1 per n tambah 1 xn tambah 1 tambah c, atau dia berbentuk ada sesuatu a. A ini sebagai konstanta ya, x pangkat n dx itu akan sama dengan A per N tambah 1 X N tambah 1 ditambah dengan C. Nah, ini untuk ketika pangkat N-nya, di mana N itu tidak sama dengan minus 1 atau dia berpangkat positif. Nah, gimana kalau misalnya dia berbentuk pangkat negatif 1? Nah, saya buat misalnya X N min 1 ya. Ini dx itu kan sama dengan integral 1 per X dx ya. Maka bentuk integralnya adalah ln X ditambah C. Nah, ini berasal dari mana? Nah, saya akan coba jika Y sama dengan ln X, maka turunannya akan sama dengan 1 per X. Nah, ketika dia integral dari 1 per X dx, dia akan kembali menjadi bentuk awal yaitu ln X. Oke, nah untuk bentuk yang kedua yaitu ketika dia integral dari, saya buatnya di sini aja, integral dari ax n dikurang 1 ax pangkat min 1 ya, min 1, maka dx itu akan sama dengan integral a per x dx. Ini akan sama dengan a ln x ditambah dengan c. Oke ya, sama seperti yang di atas. Nah, ada satu bentuk lagi ketika dia a pangkat x. Jadi sesuatu konstanta atau bentuk fungsi juga berpangkat dari si variabel tadi. Pangkat x tadi ya. Variabelnya x dx, maka variabelnya untuk x. Nah, untuk ini bentuk yang seperti ini, maka ini integral dari a pangkat x dx, maka itu akan sama dengan a pangkat x per ln a ditambah dengan c ya. A pangkat x per ln a ditambah dengan c. Nah, ini berasal dari mana? Nah, kita tahu bahwasanya ketika y sama dengan a pangkat x, maka turunannya itu akan sama dengan a pangkat x ln a. Maka integral dari a pangkat x ln a sama dengan a pangkat x ditambah c, ini dx ya. Nah, kemudian ini kan ketika integral a pangkat x ln a. Cuman gimana integral dari a pangkat x? Maka ketika suatu fungsi adalah bentuknya 1 per ln a pangkat x, maka dia akan menjadi turunannya. Kita tahu turunan a pangkat x itu adalah a pangkat x ln a, maka kita buat a pangkat x ln a per ln a ya. Ln a ini kan udah menjadi sebentuk konstanta ya, maka ini coret. Nah, jadi integral dari a pangkat x dx itu akan sama dengan balik ke bentuk awal ya, maka ini akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, bentuk yang terakhir untuk bentuk eksponensial. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ketika kita substitusikan, maka pangkatnya yang kita substitusikan. Oke ya. Nah, kemudian ketika bentuknya yang seperti ini ya, ketika x di bawah lebih besar daripada yang di atas, maka kita menggunakan rumus ln ini, berarti dia pangkatnya yang bawah lebih besar, maka dia jadi x pangkat minus 1. Dia berkonotasi negatif. Maka untuk satu lagi bentuk integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x ditambah c. Kenapa? Kita tahu bahwasanya y sama dengan e pangkat x. Turunannya akan tetap e pangkat x. Jadi ketika dia integralkan, dia akan kembali ke bentuk awal. Jadi baik integral ataupun integral maupun turunan, maka dia tetap e pangkat x hasilnya. Oke ya.
Oke, kita langsung aja ke contoh soal biar bisa lebih dipahami. Oke, kita masuk ke contoh pertama ya. Jadi, perhatikan kalau bentuknya seperti ini bentuk pembagian, di mana variabelnya itu sama, pangkat yang di atas dengan yang di bawah sama. Kalau substitusi kan kita cari nih pangkat yang terkecilnya untuk bisa kita, pangkat yang besarnya supaya bisa kita matikan dengan sesuatu yang sama. Nah, karena ini pangkatnya sama atau misalnya pangkat yang di bawah lebih besar, nanti ada tuh yang pangkat di bawah lebih besar. Nah, kita pakai menggunakan substitusi tapi untuk eksponen yang pangkat min 1, yaitu menggunakan pakai len. Jadi, ini saya misalkan x itu u itu sama dengan x kurang 2. Nah, ini kita bisa pindahi. Kita bisa pindahi menjadi x sama dengan U tambah 2. Nah, kenapa saya pindahkan gini? Karena coba kita masukin. Nah, ini kan nanti jadi DU itu kan sama dengan DX, ya kan? DU sama dengan DX. Nah, kalau kita masukkan langsung 4X per U, DU. Nah, ini nggak ada yang bisa kita coret. Maka, untuk mengakali bentuk yang seperti ini, kita rocker. Jadi, ketika U sama dengan X kurang 2, maka ketika X, ya kan, berarti U tambah 2. Nah, jadi DU itu sama dengan DX. Tetap sama ya, DX sama dengan DU. Kita buat DX sama dengan DU. Sama ya. Nah, kemudian ini kita buat integral. Di sini kan ada X ya. Di sini ada X. Kita ganti X-nya itu menjadi ini. Supaya dia bisa kita coret untuk bentuk U ya. Berarti 4 U tambah 2. Nah, X kurang 2 itu sama dengan U. Jadi kita ubah semuanya menjadi bentuk U. Kalau bentuknya seperti ini, kita ubah dia menjadi bentuk U. DX sama dengan DU. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini kita bisa bagi lagi kan? Sama dengan integral. Ini jadi 4U ditambah 8, ya kan? Kita keluarkan. Ini U, DU. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, maka kita pisahkan. Sama seperti contoh sebelumnya, ada yang bentuk yang seperti ini yang kita pisahkan. Maka dia jadi integral 4U per U DU ditambah integral 8 per U DU. Nah, U sama U di sini bisa kita coret. Nah, ini akan sama dengan integral dari 4DU. Ingat ya, variabelnya itu U, sementara di sini cuma ada angka 4, yaitu sebagai konstanta. Maka dia hasilnya integralnya jadi 4U ditambah, nah ini 8 per U. 8-nya bisa saya ini ya, coba saya buat lagi. Ini jadi 4DU ya kan, ditambah 8-nya saya keluarkan 1 per U DU. Oke ya. Nah, integral dari 4DU adalah 4U ditambah 8. Nah, integral dari 1 per U adalah ln U. Oke, ln U. Nah, ini ditambah dengan C. Nah, kemudian 4U kita balik lagi. U adalah X kurang 2. Berarti 4 buka kurung X dikurang 2 ditambah 8 ln dari X dikurang 2. Oke ya, tambah C. Nah, mau menjabarkan yang depannya juga bisa ya. Atau kayak gini aja juga nggak masalah. Sampai di sini juga bisa. Oke, selanjutnya nomor 2, seperti ini bentuk. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika pangkatnya yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, maka ini menggunakan substitusi untuk pangkatnya yang negatif 1 ya, atau yang di bawah. Nah, perhatikan bahwasanya di sini atas nggak ada pangkat, nggak ada variabel X ya, di bawah ada variabel X. Ini pangkat 1, berarti ini X pangkat 0. Jadi di bawah lebih besar daripada yang di atas. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita menggunakan cara yang sama untuk hasilnya nanti menggunakan pangkat len ya. Bukan pangkat tapi bentuk len. Nah, jadi saya misalkan, tetap yang bawah dimisalkan U sama dengan X tambah 2. Nah, ingat kita ganti dulu. X sama dengan U kurang 2. Namun ya, karena di atas ini tidak ada X bentuk X-nya ya, maka ini sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau misalnya di atas ada bentuk X-nya, kita ubah semuanya menjadi U, karena nggak mungkin dicoret. Nggak bisa pakai substitusi yang biasa. Maka DU sama dengan DX. Nah, ini integral dari 4 per U DU. Oke ya. Nah, ini bisa langsung aja menjadi 4 integral 1 per U DU. Maka ini akan sama dengan 4 ln U ditambah C. Nah, 4 ln U-nya berapa? X tambah
2 ditambah C. Nah, ini modelnya nggak jauh-jauh dari soal nomor 1 tadi ya. Oke, saya coba soal selanjutnya. Nah, ini bentuknya yang udah A pangkat X. AX ya, A pangkat X tadi. Nah, ini karena pangkatnya sama, atas X, bawah X, maka bisa kita satukan menjadi 2/3 pangkat X. Nah, ini kan udah sama dengan bentuk integral dari AX ya. AX dx. Nah, tahu kan bahwasanya rumus AX dx ini kita bisa langsung aja menjadi integral dari ini nilai ya, langsung nilainya berarti menjadi 2/3 pangkat X ya kan, per ln dari 2/3 ditambah C. Oke ya. Nah, kita tahu bahwasanya kalau ini bentuknya nih AX per ln A ditambah C. Nah, untuk ini yang bawah ini, untuk yang bawah ini bentuk logaritma itu adalah kalau bagi berarti menjadi kurang, kalau kali menjadi tambah, maka ini bisa kita jabarkan lagi menjadi 2/3 pangkat X per ln dari 3 dikurang ln 2 ditambah dengan C. Oke, nah ini bentuknya seperti ini sama dengan A pangkat X, cuman tadi kan kita gabungi kemudian langsung ke rumus. Nah, ini kan kita bisa misalkan menjadi U. Jadi 2 pangkat U sama kan kayak A pangkat X tadi, karena variabelnya X maka balikan ke X. Nah, ini U, maka kita nanti buat jadi menjadi U. Nah, ini kita misalkan U-nya sama dengan 6x, maka DU akan sama dengan 6D dx, maka dx akan sama dengan du per 6. Nah ya, maka ini jadi integral 2u du per 6. Nah, ini akan sama dengan 1/6 integral 2u du. Nah, ini sama dengan integral A pangkat X sama dengan A pangkat X per ln A ditambah dengan C. Nah, ini jadi 1/6 A pangkat X, A-nya 2 kan, X-nya berapa? X-nya U per ln 2. Oke ya, ditambah dengan C. Nah, ini kemudian kita balikan lagi, 1/6 pangkat 2 pangkat 6x per ln 2 tambah C. Tahu sama dengan bisa kita buat 2 pangkat 6x per 6 ln 2 tambah dengan C. Oke, nah soal selanjutnya, bentuknya eksponensial tadi ya. Nah, untuk bentuk eksponensial kita tahu bahwasanya y sama dengan e pangkat x, ya kan? Maka diturunkan dia akan tetap e pangkat x. Maka ketika kita integral balik lagi e pangkat x dx ini, dia akan kembali ke bentuk semula yaitu e pangkat x. Nah, untuk eksponensial ini bentuk e pangkat x ini, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya. Ya. Oke. Nah, lihat. Di sini ada 2 ya. E-nya ada 2. E yang pertama pangkat 3x, E yang kedua pangkat dalam kurung ada pangkat 2. Nah, artinya di sini lebih tinggi kan daripada yang ini. Maka yang ini kita misalkan menjadi U karena dalam kurung juga ya kan. Maka misalkan U sama dengan 1 dikurang E pangkat 3x. Maka DU akan sama dengan min 3E pangkat 3x. Ya kan? dx. Maka dx akan sama dengan min du per 3E pangkat 3x. Oke, nah sekarang kita coba masukkan integral dari E pangkat 3x. Nah, ini kan udah jadi U pangkat 2. Ini jadi du min ya, min 3E pangkat 3x. Nah, ini bisa kita coret. Ini menjadi sepertiga, min sepertiga integral dari U pangkat 2 du. Nah, ini bisa kayak model integral biasa ya, pangkat positif. Ini berpangkat positif, kalau tadi yang berpangkat negatif. Nah, berpangkat positif seperti biasa, berarti ini jadi sepertiga U pangkat 3 tambah C. Nah, jadi min 1/9 U pangkat 3 ditambah C. U-nya kita kembalikan lagi jadi 1/9. 1 dikurang E pangkat 3x ditambah dengan C. Nah, ini kita misalkan, pangkatnya ini kita misalkan, maka untuk mempermudahnya adalah
Kita misalkan U itu sama dengan 5X, maka DU sama dengan 5DX, maka DX sama dengan DU per 5. Maka ini jadi integral 3X dikurang 5 pangkat U ya, DU per 5 ini sama dengan 1/5 integral 3X kurang 5 pangkat U DU. Nah ini 1/5, ini udah bentuk A pangkat X, maka jadi 3X dikurang 5 per pangkat U ya, ln dari 3X dikurang 5 ditambah dengan C. Maka 1/5 pangkat 3X dikurang 5 pangkat 5X per ln dari 3X kurang 5 tambah C. Tahu bisa kita tuliskan dengan 3X dikurang 5 pangkat 5X per 5 ln 3X dikurang 5 tambah C.